Halo adik-adik, kembali lagi di Cawan Belajar Online ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, gembira, dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lengkap mengenai organ pencernaan yang terdiri dari fungsi sistem pencernaan, organ yang menyusun sistem pencernaan manusia, saluran pencernaan, dan kelenjar pencernaan. Lalu apa ya fungsi sistem pencernaan manusia? Fungsinya adalah memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi seperti protein, lemak, garam, mineral, vitamin, dan air. Bahan makanan dicerna di dalam saluran pencernaan. Sisa pencernaan akan dibuang dalam bentuk feses. Proses pencernaan manusia juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan secara mekanis yang dibantu oleh gigi dan pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Selain itu juga ada alat pencernaan loh. Alat pencernaan makanan juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Apa sajakah bagian dari saluran pencernaan? Saluran pencernaan disusun oleh beberapa organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi, di antaranya yaitu kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Lantas, mari kita bahas proses pencernaan makanan itu sendiri ya. Nah, mula-mula makanan masuk melalui mulut dan bergerak perlahan menuju ke kerongkongan. Lalu ada apa saja di mulut dan kerongkongan ya? Nah, seperti yang kita lihat tadi, proses pencernaan itu dimulai sejak masuknya makanan ke dalam mulut atau yang bisa disebut dengan nama latinnya yaitu cavum oris. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang membantu proses pencernaan, antara lain gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah atau air liur. Dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi dan juga secara kimiawi dengan bantuan enzim. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga menjadi halus dan memungkinkan enzim-enzim mencerna makanan dengan lebih cepat. Proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Lalu, lidah berfungsi untuk mengaduk makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Nah, di sini ada bagian-bagian lidah yang lebih peka terhadap rasa tertentu seperti manis di ujung lidah, pahit di pangkal lidah, dan ada asin dan asam masing-masing di samping kanan dan kiri lidah seperti di gambar. Selanjutnya ada kelenjar ludah yang menghasilkan ludah atau air liur yang mengandung enzim tialin atau amilase yang berguna memecah zat tepung menjadi zat gula. Kelenjar ludah di dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu kelenjar parotis di bawah telinga, kelenjar submaxillaris di rahang bawah, dan kelenjar sublingualis di bawah lidah. Selanjutnya, makanan bergerak ke kerongkongan yang adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan menuju lambung. Nah, setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke bagian lambung. Apa itu lambung ya? Lambung merupakan sebuah kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut dan merupakan tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Apa saja ya?
Jadi, di dalam lambung, makanan mengalami dua macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi dengan bantuan getah lambung yang terdiri dari enzim, pepsin dan renin, serta asam lambung. Beberapa enzim yang terdapat di lambung antara lain enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi menggumpalkan protein yang terdapat pada susu, asam klorida atau asam lambung berfungsi membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan serta mengasamkan makanan. Nah, ada beberapa organ lainnya yang juga berkontribusi terhadap sistem pencernaan manusia seperti hati, empedu, dan pankreas. Setelah makanan masuk ke lambung, makanan akan turun menuju usus halus untuk diserap. Dan setelah itu masuk ke usus besar. Kita akan membahas prosesnya satu persatu ya. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 20-25 cm atau setara dengan 12 jari tangan. Merupakan tempat awal penyerapan zat gizi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu yang menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Sebelum menuju usus 12 jari, makanan yang dicerna lambung akan menjadi kimus dan bergerak menuju usus 12 jari. Dalam hal ini, fungsi usus 12 jari adalah mencampurkan bubur halus dari lambung dengan enzim pencernaan dari pankreas dan cairan dari kantong empedu. Proses ini akan menguraikan lemak, protein, serta karbohidrat menjadi bentuk yang paling sederhana. Dengan begitu, proses usus halus dalam menyerap zat gizi akan lebih mudah. Usus 12 jari juga berfungsi melakukan penyerapan zat besi, asam folat, dan vitamin D3. Yang kedua, usus kosong atau jejunum berfungsi menyerap sari-sari makanan seperti gula, asam amino, dan asam lemak. Bagian ini memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan tersusun atas banyak lipatan yang dinamakan villi atau jonjot usus. Yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum, berfungsi menyerap sari-sari makanan yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum dan jejunum dan merupakan zat yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Lalu sisa dari sari-sari makanan akan dipindahkan ke usus besar. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, pada usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu saluran pankreas dan saluran kantong empedu. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim-enzim antara lain amilase yang mengubah zat tepung menjadi zat gula, lalu tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino, dan lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantong empedu. Selanjutnya dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari untuk membantu mengemulsikan lemak. Selain enzim dari pankreas, dinding usus halus juga menghasilkan getah usus halus yang mengandung enzim-enzim antara lain maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase mengubah laktosa menjadi gluktosa dan galaktosa, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan enterokinase mengaktifkan tripsinogen atau enzim yang dihasilkan oleh pankreas menjadi tripsin. Jadi, di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Umumnya, sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap akan bergerak perlahan menuju usus besar. Nah, sekarang kita membahas tentang usus besar.
Usus besar terdiri dari 4 bagian, yaitu usus besar naik atau ascending colon. Bagian ini dimulai dari usus buntu atau appendix dan bergerak ke atas sepanjang sebelah kanan perut. Yang kedua, usus besar mendatar atau transverse colon. Setelah mencapai puncak sebelah kanan perut, usus besar bergerak secara mendatar di sepanjang bagian atas perut. Yang ketiga, ada usus besar menurun atau descending colon. Bagian ini bergerak ke bawah sepanjang sebelah kiri perut. Yang keempat, ada usus besar sigmoid atau sigmoid colon. Bagian terakhir dari usus besar yang berbentuk huruf S kecil dan terletak di bagian pelvis. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan makanan menjadi feses. Selain itu, bakteri ini juga membantu memproduksi vitamin K yang penting untuk pembekuan darah. Lalu, di dalam usus besar terjadi penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Nah, lalu setelah melalui usus besar, sisa-sisa makanan akan bergerak menuju rektum dan anus. Apa itu rektum dan anus? Rektum adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan sebelum anus, dan rektum sendiri merupakan tempat penyimpanan feses sementara. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka muncul keinginan untuk buang air besar. Kotoran lalu keluar dari tubuh melalui anus. Oke adik-adik, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang materi sistem pencernaan manusia. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih kakak ucapkan dan nantikan video-video berikutnya.